Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis budaya sungkem saat Lebaran menggunakan konsep Habitus Pierre Bourdieu. Anggota kelompok kami terdiri dari Aprida Nur Karimah, Sachihana Dwi Apsari, saya sendiri, dan Ibtisah Hulwah. Slide selanjutnya. Fenomena yang kami angkat adalah budaya sungkem saat Hari Raya Idul Fitri. Jadi sungkem merupakan tradisi yang masih banyak dilakukan masyarakat Indonesia sebagai bentuk penghormatan sekaligus meminta maaf kepada orang tua maupun anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya udah ada diajarkan sejak anak masih kecil sehingga setiap di hari Lebaran mereka akan melakukannya secara berulang. Karena dilakukan terus-menerus, budaya sungkem menjadi salah satu tradisi yang tetap bertahan hingga sekarang. Oke, untuk di slide ketiga itu kita kan pakai konsep Pierre Bourdieu. Jadi biar kita bisa pahami fenomena tersebut tuh menurut Bourdieu habis itu sebuah pola pikir dari nilai terus gimana sih cara orang bertindak yang terbentuk melalui pengalaman hidup seseorang dari sejak kecil. Terus habitus itu juga nggak muncul secara tiba-tiba, tapi dibentuk dari lingkungan tempat dari seseorang itu tumbuh, terutama dari keluarga. Jadi sederhananya tuh habitus tuh kebiasaan yang udah begitu melekat sehingga seseorang tuh melakukan eh, hal tersebut secara otomatis tanpa perlu dipikirin lagi. Jadi kayak pertama misalkan orang tua saat Lebaran kita langsung cium tangan untuk dan melakukan sungkem eh, kayak tanpa berpikir lagi kita harus melakukannya atau enggak. Jadi tindakan itu tuh muncul secara alamiah aja sih. Jadi oleh karena itu kayak Bourdieu menjelaskan bahwa apa yang kita sering anggap sebagai pilihan pribadi sebenarnya itu banyak dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Terus pada slide keempat itu kita analisis fenomena dengan konsep habitus. Kalau kita kaitin dengan budaya sungkem, konsep habitus tuh bisa dijelaskan kenapa tradisi ini mampu bertahan hingga sekarang. Jadi, sejak kita kecil, anak-anak tuh melihat orang tuanya melakukan sungkem kepada kakek, nenek, ibu, bapak. Terus kemudian mereka juga diajak kan buat melakukan sebelum mereka memahami maknanya. Tapi karena itu dilakukan berulang kali dan setiap tahun, jadi tindakan tersebut tuh akhirnya menjadi suatu hal yang kebiasaan gitu. Jadi lama-kelamaan sungkep tuh nggak jadi terasa sebagai aturan yang dipaksakan. Justru seorang akan merasa ada dan kurang apabila Lebaran tuh nggak ada konsep kayak sungkam atau salim-saliman gitu. Nah, dari situ kayak Habistus bekerja. Jadi kebiasaan yang awalnya diajarin dari luar perlahan berubah menjadi bagian dari diri seseorang. Akibatnya tuh kegiatan orang tersebut dari dia dewasa akan dianggap sungkem tuh sebagai sesuatu yang normal dan kemudian diajarkan kembali kepada anak-anaknya bahkan hingga cucu-cucunya. Jadi kelangsungan tradisi sungkem itu bukan cuman karena masyarakat ingin mempertahankan budaya, tapi karena kebiasaan itu tuh sudah tertanam dari dalam cara berpikir mereka dan cara bertindak mereka. Slide kelima ada alur analisis. Yang pertama keluarga. Di keluarga menjadi tempat pertama anak belajar nilai hormat melalui tradisi sungkem. Yang kedua diulang setiap lebaran. Tradisi sungkem dilakukan secara berulang sehingga menjadi kebiasaan. Yang ketiga menjadi kebiasaan atau habiatus. Pengulangan membentuk habiatus yaitu kebiasaan yang melekat dalam diri individu. Yang keempat diwariskan kepada generasi berikutnya. Kebiasaan tersebut diajarkan kembali kepada anak sehingga tetap dilestarikan. Selanjutnya ada kesimpulan, sungkem merupakan budaya penghormatan yang masih dipertahankan di Indonesia.
Tradisi sungkem dapat dipahami melalui konsep habitus pure Bourdieu. Yang ketiga, sosialisasi, pengulangan, dan pewarisan budaya membuat tradisi sungkem terus bertahan antar generasi. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.